Jadi kesimpulannya kita nggak boleh nih ya asal menuduh orang, asal seuzon sama orang gitu ya. Hey yo, oke teman-teman, bertemu lagi dengan aku dan juga cerita-cerita menarik yang super seru. Di klinik Permata Hati, jam 10:37, udara pagi yang hangat menyelinap melalui jendela kecil di ruang tunggu klinik. Dokter Aisyah menandatangani resep terakhir untuk pasiennya, seorang lansia dengan tekanan darah tinggi. Senyumnya hangat meski matanya terlihat lelah. "Jangan lupa minum obatnya tepat waktu ya, Bu Darmi," ujarnya sambil menyerahkan resep. "Terima kasih dok, semoga Allah membalas kebaikanmu," jawab wanita itu sebelum beranjak pergi. Aisyah menghela nafas, melepas kacamata baca dan mengusap pelipisnya. Sudah 10 tahun ia menjalani hidup sebagai janda, dan meski karirnya cemerlang, ada sesuatu yang kosong di hatinya. Bel pintu klinik berbunyi lagi. Dia mengangkat kepala melihat seorang pria tinggi kurus dengan kemeja lusuh masuk sambil memegang lengannya yang terluka. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya tajam. "Maaf dok, saya tidak punya uang, tapi luka ini..." Suaranya parau. Aisyah mengamati pria itu sekitar pertengahan 40-an. Tubuhnya kekar meski pakaiannya sederhana. Luka di lengannya cukup dalam, mungkin karena benda tajam. "Duduklah," ucap dokter Aisyah. Tanpa banyak bicara, ia membersihkan luka itu dengan hati-hati. Pria itu mengerang, tapi tak mengeluh. "Namanya siapa?" tanya Aisyah sambil menjahit luka. "Arman." "Kerja di mana?" Dia terdiam sejenak. "Sekarang sedang tidak bekerja dok." Aisyah mengangguk pelan. Tidak aneh melihat orang-orang seperti Arman hidup terombang-ambing di kota besar. Tapi ada sesuatu tentang pria ini yang membuatnya penasaran. Setelah luka dijahit, Aisyah berdiri. "Gratis, tapi jaga baik-baik lukanya." Arman terkejut. "Saya tidak bisa membalasnya dok." "Tidak perlu," ucap Aisyah singkat. Dia mengangkat bahu, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tulus dan hangat membuat Aisyah tersentak. "Kalau begitu, biar saya bantu bersihkan klinik ini sebagai balasannya." Sebelum Aisyah menolak, Arman sudah mengambil sapu dan mulai membersihkan sudut ruangan dengan cekatan. Dan tanpa disadari, pertemuan singkat itu mengubah hidup mereka selamanya. Oke, lanjut. 2 minggu setelah pertemuan itu, klinik Permata Hati terasa lebih hidup sejak kehadiran Arman. Pagi itu ia sedang membersihkan rak obat dengan cermat ketika Aisyah masuk membawa 2 cangkir kopi. "Sudah, kamu tidak perlu setiap hari datang ke sini," ujar Aisyah mencoba bersikap tegas meski tangannya menyodorkan kopi. Arman menerimanya dengan senyum. "Saya tidak bisa membayar jasa dokter, jadi ini saja yang bisa saya lakukan." Mata Aisyah menatapnya lama. Kenapa pria ini begitu keras kepala? Tapi ada kejujuran dalam sikap Arman yang membuatnya tidak bisa marah. Bel pintu berbunyi. Seorang wanita muda masuk dengan anak lelakinya yang demam. Aisyah segera beralih peran, tapi tiba-tiba tersandung kabel stetoskop yang terjatuh. Arman dengan refleks menangkap tangannya sebelum ia terjatuh. "Hati-hati dok," ucap Arman. Dekat, terlalu dekat. Aisyah bisa mencium bau sabun mandi sederhana dari tubuh Arman. Dadanya berdegup tak karuan. "Terima kasih," bisiknya cepat-cepat menarik diri. Malam hari di rumah Aisyah. "Bu, siapa sih pria yang sering ke klinik itu?" tanya Rani, putri bungsunya, sambil mengupas jerami. Aisyah pura-pura sibuk dengan berkas. "Hanya seorang pasien yang baik hati. Menurut tetangga dia pengangguran loh bu, kenapa ibu deket dengannya?" "Rani, jangan menilai orang dari pekerjaannya." Suaranya lebih keras dari yang dimaksudkan. Rani terkejut. "Ibu tidak mungkin menyukainya kan?"
Aisyah tidak menjawab. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Ya, sebaiknya kita itu jangan menilai orang dari luarnya, dari sampulnya, dari covernya. Kita kan nggak tahu latar belakang orang itu kan. Jadi jangan ya kita menilai orang cuma dilihat dari mata kita. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Arman menemui Aisyah saat jam istirahat. Dokter, mungkin mulai besok saya tidak datang lagi. Kenapa? Tanya Aisyah mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Saya dapat tawaran kerja di bengkel teman, jamnya pagi sampai sore. Sebuah perasaan aneh menyergap Aisyah, antara lega bercampur sedih. Itu bagus, semoga berhasil. Saat Arman hendak pergi, tiba-tiba Aisyah memanggilnya. Arman, kalau kamu tidak keberatan, mungkin kita bisa makan malam besok sebagai ucapan selamat. Boleh juga ya dokter Aisyah ini modusnya. Mata Arman bersinar. Dengan senang hati dokter, jawab Arman. Asik, ngedet nih ya mereka berdua. Oke lanjut. Di warung makan sederhana Ningrat, aroma rempah soto ayam dan sate membumbui udara lembab malam itu. Aisyah memainkan sepet di pangkuannya, matanya sesekali melirik Arman yang sedang memesan dengan bahasa isyarat ke pemilik warung. Kenapa aku setuju melakukan ini? Batinnya gelisah. Maaf, tempatnya tidak mewah, ujar Arman saat kembali ke meja membawa 2 gelas teh tawar. Aisyah tersenyum kecil. Justru aku suka tempat seperti ini, lebih jujur. Percakapan mengalir pelan, mulai dari cuaca, lalu beralih ke kisah masa kecil. Aisyah terkejut mengetahui Arman pernah bekerja sebagai teknisi kapal sebelum PHK massal melanda perusahaannya. 5 tahun menganggur membuatku belajar banyak hal, ujarnya sambil memutar gelas. Tapi yang paling berat adalah ketika orang-orang mulai memandangmu seperti sampah, ucap Arman. Ada luka di dalam matanya yang membuat Aisyah tanpa berpikir meraih tangannya. Kamu bukan sampah Arman. Bu Aisyah nih sosi juga ya. Keduanya terkejut dengan kontak fisik itu, tapi anehnya tidak ada yang menarik tangan. Setelah mereka makan bersama, akhirnya mereka pulang masing-masing ke rumah mereka. Pada saat Aisyah sedang istirahat di kamarnya, tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Rani berdiri di ambang pintu dengan wajah merah. "Ibu, apa ibu sudah gila?" teriaknya sambil melempar selembar fotokopi KTP Arman. Arman itu mantan napi, dia pernah dipenjara karena penganiayaan. Aisyah kaku. "Dari mana kamu dapat ini?" "Aku menyewa detektif untuk melindungi ibu." Rani menarik napas. "Tolong ibu, jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu." Aisyah mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Foto Arman muda dengan nomor tahanan tercetak jelas. Tapi yang lebih mengejutkan, di bagian pekerjaan tertulis dosen teknik mesin. Ini lebih rumit dari yang kuduga, gumam Aisyah. Keesokan paginya, Aisyah datang tanpa pemberitahuan. Arman yang sedang membongkar mesin mobil terkejut melihatnya. Ternyata Aisyah datang nih ke bengkel tempat kerjanya si Arman ya. Oke, lanjut. "Kamu pernah mengajar di kampus?" tanya Aisyah langsung ke inti persoalan mengacungkan fotokopi itu. Wajah Arman berubah pucat. "Di mana kamu dapatkan itu?" "Jawab aku Arman," ucap Aisyah. Arman menunduk. "Ya aku dipecat karena memukul seorang mahasiswa." Nafasnya berat. "Dia memperkosa adik angkatku. Sistem hukum gagal menghukumnya. Jadi aku tidak menyesal memukulinya, tapi aku menyesal kehilangan segalanya setelah itu." Aisyah berdiri diam. Pertempuran hebat terjadi dalam hatinya. Di depan matanya bukan lagi seorang pengangguran, tapi seorang pria yang kehilangan segalanya demi membela orang yang dicintai dan disayangi.
Tuh kan, dibilang apa? Jangan melihat orang dari covernya. Jadi kenapa Arman dipenjara? Ya karena dia memukuli mahasiswanya. Tapi ada alasan dibalik itu, yaitu alasannya karena adik angkatnya dilecehkan nih sama mahasiswa itu. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh nih ya asal menuduh orang, asal seuzon sama orang gitu ya. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, akhirnya mereka semakin dekat dan terjadilah pernikahan antara Aisyah dan Arman. Sampai pada suatu malam pertama, lilin-lilin aromaterapi di kamar tidur utama sudah hampir habis meleleh, tapi ketegangan di udara masih terasa pekat. Aisyah menatap Arman yang duduk di tepi ranjang dengan bahu turun, keringat dingin yang mengkilat di dahinya. Ini seharusnya menjadi malam bahagia kita, ucap Aisyah. Maafkan aku, bisik Arman, suaranya serak. Aku tidak tahu kenapa tubuhku bisa begini. Aisyah menarik nafas dalam. Sebagai dokter, dia tahu ini masalah fisiologis yang wajar. Tapi sebagai istri baru, rasanya seperti ditampar kenyataan. Tidak apa-apa Arman, ujarnya sambil meraih tangan Arman. Kita bisa mencoba lagi besok. Tapi tatapan hampa di mata Arman membuatnya khawatir. 2 hari kemudian di klinik Permata Hati, Aisyah mendatangi Dr. Hendra, yaitu sebagai kolega Aisyah, menanyakan obat kuat. Obat kuat? Dr. Hendra nyaris tersedak kopinya. Kamu serius meminta resep ini untuk suamimu sendiri? Aisyah menatap lurus ke depan. Ini masalah medis biasa, jangan melebih-lebihkan. Tapi Aisyah, dia lebih muda 5 tahun darimu. Ini bisa jadi masalah psikologis karena resepkan saja Hendra, potong Aisyah tajam. Aisyah keluar dari ruangan dengan tangan gemetar memegang selembar kertas kecil yang terasa berat seperti batu nisan. Oke lanjut, di malam hari di warung kopi pinggir jalan, Arman menatap pil biru di telapak tangannya. Aku tidak butuh ini, geramnya. Tapi kau sendiri yang bilang tidak bisa. Sebelum Aisyah menyelesaikan ucapannya dipotong oleh Arman. Bukan itu masalahnya. Arman tiba-tiba berdiri, membuat bangku plastik terjungkal. Aku takut menyakitimu. Tubuhmu berbeda dengan istri pertamaku dulu. Kalimat itu menggantung di antara mereka seperti pisau. Aisyah merasa dadanya ditusuk. Kemudian Arman melanjutkan perkataannya lagi. Berbeda, tua, tidak menarik lagi. Damn, tanpa kata-kata, dia berbalik dan pergi meninggalkan Arman yang langsung menyesali ucapannya. Apakah mereka ini ada cinta atau tidak ya? Kenapa bisa-bisa Arman berbicara seperti itu? Kasihan sekali ya Aisyah ini. Aisyah menemukan Rani sedang menunggu di teras dengan tas gepak. Ibu pulang terlambat sekali, sindir Rani, bermain obat-obatan dengan suami baru. Jangan kurang ngajar, hardik Aisyah. Rani mengeluarkan smartphone. Tetangga bilang kalian bertengkar hebat di warung. Semua orang sudah tahu suami ibu impoten. Tamparan datang lebih cepat dari pikirannya. Pipi Rani merah membara. Keluarga kita sudah hancur karena keputusan egoismu. Rani menjerit sambil lari ke mobil. Aisyah terjatuh di tangga. Pil biru yang disembunyikan di saku jatuh berserakan di lantai seperti manik-manik pecah. 3 hari kemudian, di Senin pagi, Aisyah menatap kosong ke berkas medis di hadapannya. 3 hari sejak Arman menghilang, 3 malam tanpa kabar. Teleponnya tidak aktif. Pesan WhatsApp dibiarkan terbaca tanpa balasan. Ting, suara bel klinik menyentaknya dari lamunan. Bidan Laras masuk dengan langkah ringan membawa segudang laporan bulanan. Laporan imunisasi desa selesai dok, ujarnya sambil meletakkan berkas. Aisyah mengangguk absen. Terima kasih Laras. Tapi bidan berparas ayu itu tidak segera pergi. Bibirnya bergerak ragu sebelum akhirnya berkata, "Dok, saya bertemu Pak Arman kemarin." Dunia seakan berhenti berputar. "Di mana?" Kata-kata itu nyaris meledak dari mulut Aisyah, tapi yang keluar hanya suara serak. "Oh,
Di apotek seberang, dia meminta vitamin untuk stamina. Bidan Laras menunduk, tapi Aisyah melihat sesuatu yang lain di matanya, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Kira-kira kenapa tuh ya? Apakah ada plot twist tentang perselingkuhan? Mau tahu lanjutannya? Jangan di skip, oke? Di warung makan Padang, Arman menyendok gulai dengan gerakan mekanis ketika Aisyah tiba-tiba duduk di hadapannya. "Kau tidur di mana selama ini?" tanya Aisyah langsung. "Kos-kosan teman," jawab Arman datar. "Kenapa tidak pulang?" Arman menatapnya untuk pertama kali. Matanya merah. "Aku tidak pantas untukmu, Aisyah. Kau seorang dokter terhormat, sementara aku..." "Lalu kenapa kau mendekati bidan Laras?" potong Aisyah, suaranya lebih tajam dari yang dia rencanakan. Arman terkejut. "Aku hanya bertemu kebetulan." Tapi ada sesuatu dalam nada defensifnya yang membuat Aisyah tahu ini bukan sekedar pertemuan biasa. Arman sok-sokan ya bilang gak pantas gitu buat Aisyah, padahal dia mah mau cari yang lebih muda kan ya. Di ruang konsultasi klinik di sore hari, Aisyah memergoki bidan Laras sedang memandangi foto Arman di dompetnya. Gadis itu kaget tapi tidak menyembunyikan foto tersebut. "Dok, saya sebenarnya sudah kenal lama dengan Mas Arman sebelum beliau menikah dengan dokter." Kaki Aisyah lemas. "Kau dan dia?" "Tidak, tapi..." Bidan Laras menarik nafas. "Ibu tahu kan istri pertama Mas Arman meninggal karena overdosis obat tidur. Waktu itu saya bidan juga di puskesmas." Aisyah menahan meja untuk menopang tubuhnya. "Apa hubungannya dengan sekarang?" "Minggu lalu Mas Arman datang ke rumah saya. Dia bilang dia ingin menikah lagi dengan saya." Ruangan berputar. Aisyah ingat kata-katanya sendiri yang memberi izin poligami, tapi tidak pernah menyangka akan terjadi seperti yang dia alami sekarang dan secepat ini. Lagian ya Aisyah, kalau emang kamu gak siap untuk dipoligami, setidaknya sebaiknya kamu jangan pernah berkata siap dipoligami ya Aisyah ya. Oke, lanjut. Telepon berdering, suara Rani di seberang. "Ibu, aku tahu kenapa Arman buru-buru mau nikah lagi. Aku temukan sesuatu di..." Sambungan terputus tiba-tiba. Di saat yang sama, pintu depan terbanting. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat membawa selembar kertas. "Aisyah, kau menyembunyikan ini dariku." Kertas itu hasil tes laboratoriumnya menunjukkan Aisyah mengidap kanker serviks stadium awal. Sangat sedih Aisyah ya. Udahlah Arman kayak gitu, terus kamu kena penyakit kanker. Apakah setelahnya ini Arman akan lebih peduli dengan kamu atau dia akan meninggalkan kamu ya? Kamu harus tetap sabar ya Aisyah. Kamu hebat. Kamu wanita yang sangat hebat. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya terjadilah pernikahan Arman dengan bidan Laras. Di kamar tidur Aisyah, lampu tidur menyala redup, membayangkan siluet 3 tubuh di atas kasur king size. Aisyah berbaring kaku di sisi kanan, sementara bidan Laras dengan baju tidur sutra yang terlalu muda untuk suasana ini duduk di tepi ranjang sebelah kiri. Arman berdiam di tengah-tengah mereka seperti wasit dalam pertandingan yang salah. "Kalian tidak harus..." Suaranya pecah. "Kau yang menginginkan ini," geram Aisyah. Jari jemarinya mencengkram spray hingga berkerut. "Jadi sekarang bertanggung jawablah." Bidan Laras tiba-tiba menarik nafas dalam. "Mungkin ini ide buruk, aku bisa Sebelum bidan Laras melanjutkan perkataannya, Arman sudah memotong. "Tidak." Arman menahan lengan bidan itu. "Kita sudah berkomitmen. Aisyah setuju kan?" Matanya yang memohon membuat Aisyah ingin menjerit. "Setuju? Bagaimana mungkin dia setuju melihat suaminya bercinta dengan wanita lain di depan matanya?" Tapi sumpahnya sebagai istri yang mengizinkan poligami terasa seperti jerat di leher. Tiba-tiba telepon berdering. Suara Rani dari speakerphone-nya memecah ketegangan. "Ibu, jangan percaya Arman.
aku baru tahu dari..." Sebelum Rani melanjutkan perkataannya, Arman mematikan panggilan dengan kasar. "Kita lanjutkan," ujarnya Arman, mulai membuka kancing bajunya. Aisyah, sebenarnya kamu kasihan banget sih sebenarnya, tapi ya nggak tahu juga karena sumpah kamu sendiri, jadi kamu harus seperti ini, Aisyah. 3 hari kemudian, di klinik Permata Hati, Aisyah memandangi laporan medis bidan Laras dengan mata berkabut. "Kau hamil?" tanya Aisyah. Bidan Laras mengangguk, wajahnya bercampur malu dan bangga. Bidan Laras berkata, "2 minggu sebelum malam itu." Artinya Arman sudah berselingkuh sebelum meminta izin, batin Aisyah. Kaki Aisyah lemas. Dia ingat malam mengerikan itu. Bagaimana Arman lebih bersemangat dengan bidan, bagaimana dia sendiri hanya jadi penonton di ranjangnya sendiri, bagaimana bidan Laras memekik kegirangan saat brak. Tiba-tiba pintu klinik terbaring. Arman masuk dengan wajah babak belur. "Mereka menyerangku," teriaknya. "Keluarganya Laras. Mereka tidak terima aku sudah menikah." Arman, itu pintu klinik loh. Dia hancurin coba sampai terbaring pintu kliniknya. Udahlah, di rumah Aisyah. Tapi Aisyahnya cuma jadi penonton. Ya ampun Aisyah, malang banget nasib kamu Aisyah. Di malam harinya, di rumah sakit umum, di ruang gawat darurat, bidan Laras menangis histeris sambil memegangi perutnya. "Dokter Aisyah, tolong selamatkan bayi saya." Aisyah berdiri kaku dengan seragam dokternya. Di depannya, musuhnya yang sedang memohon. Di sebelahnya, suaminya yang bersimbah darah. Di tangannya, kekuasaan untuk memutuskan hidup dan mati bayi yang mungkin akan merebut segalanya darinya. Monitor EKG berbunyi panjang, menandakan bahwa bayi dari bidan Laras tidak bisa diselamatkan. Ya, mungkin itu karma ya, tapi kita nggak bisa bilang itu karma, mungkin ya itu takdir juga, bukan berarti karma. Toh mereka juga menikahnya sah, jadi jangan bilang karma. Oke, maaf ya teman-teman, mungkin itu sudah takdir. Dan sekarang keadaannya adalah bidan Laras keguguran, Arman sudah sehat, dan Aisyah masih dengan rasa sakit hatinya. Oke, lanjut. Kamar pengantin Villa Bunga jam 23.17, bidan Laras menjerit kesakitan saat tubuh Arman tiba-tiba kejang di atasnya. Arman, jangan bercanda." Tangannya menepuk wajah pucat suaminya yang mulai membiru. Dari balik pintu kamar mandi, Aisyah yang dipaksa ikut menonton lagi berlari keluar hanya dengan handuk. Matanya langsung menangkap gejala yang dia kenal sangat baik. Sianosis, pupil dilatasi, fibrilasi otot, serangan jantung. "Telepon ambulans," teriaknya sambil mendorong Laras yang setengah telanjang. Tangan dokter itu langsung memulai CPR. Tapi sesuatu menggeliat di hatinya saat merasakan tulang rusuk Arman patah di bawah tekanan tangannya. Dia sudah tiada. Sungguh kejadian yang sangat tragis buat kamu Arman. Oke, lanjut. Ruang visum RS Polri 5 jam kemudian. Dokter Aisyah, ini hasil awal. Petugas forensik menyerahkan berkas. Ada jejak sildenafil dosis tinggi bersamaan dengan ekstrak daun jati Cina dalam darah. Kombinasi yang aku tahu. Farmakologi. Potong Aisyah dingin. Obat kuat plus pil pelangsing herbal. Racun jantung yang sempurna. Matanya beralih ke bidan Laras yang sedang diinterogasi di ruang sebelah. Gadis itu terisak-isak sambil memegangi perutnya yang masih datar. Dia yang menyiapkan minuman Arman malam itu, batin Aisyah. Kemudian dilanjutkan dengan pemakaman Arman di siang hari. Tanah merah mengubur peti dengan cepat. Aisyah berdiri kaku di barisan depan, mendengar bisik-bisik tetangga. Karma buat dokter janda rakus, mati diranjang istri muda, naas banget. Bidan Laras tiba-tiba jatuh berlutut di atas kuburan.
Dia bukan suamiku yang sah. Aku tidak berhak dapat warisan, teriaknya histeris. Polisi segera membawanya pergi. Rani mendekati Aisyah dengan dokumen. Ibu, aku temukan ini di laptop Arman. Surat wasiat. Di atas kertas notaris itu tertulis jelas, seluruh hartaku untuk Aisyah dengan syarat tidak menikah lagi sampai mati. Dan ya, ternyata pernikahan Arman dengan Laras itu tidak sah. Mungkin nikah siri ya, mungkin ya, atau nggak tahu. Dan ternyata kematian Arman adalah pembunuhan berencana yang direncanakan oleh Laras. Dan tenang aja, Laras udah dibawa ke pihak yang berwajib. Sungguh sangat-sangat hal yang tidak diduga. Tetapi sisi baiknya, kita ambil sisi baiknya Arman, yaitu dia meskipun dia tidak menikahi bidan Laras secara sah, tetap aja dia menyakiti hati Aisyah. Ya, meskipun di wasiat itu harta Arman seluruhnya buat Aisyah dan tidak menikah sampai mati, tetap aja tapi dia menyakiti hati Aisyah ya. Oke, setelah itu sudah berlalu 1 tahun kemudian, Aisyah menatap foto Arman di mejanya sambil meminum kopi. Kliniknya kini 2 kali lebih besar. Kasus kematian Arman ditutup sebagai kecelakaan medis. Bidan Laras, ya, dia keguguran di sel tahanan. Keguguran untuk yang kedua kalinya. Pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Dr. Hendra, koleganya yang dulu. Sudah cukup lama berkabung, kau pantas dapat kebahagiaan baru, katanya sambil memegang tangan Aisyah. Dia tersenyum tipis, mata tertuju pada surat wasiat di balik kaca meja. Tunggu saja, aku punya waktu 20 tahun lagi untuk mewarisi segalanya. Tamat. Dan Aisyah, itu emang pantas buat kamu kebahagiaan yang kamu dapetin. Dan semoga Dr. Hendra kamu menjadi suami yang setia. Karena aku rasa kalian berdua itu sama-sama udah memasuki usia yang paruh baya ya. Dan semoga ini menjadi ending yang happy. Emang happy ending sih, cuma ya saatnya Arman meninggal. Tapi itu bukan menjadi ending, karena ya dia kan dibunuh gitu sama bidan Laras. Jadi ya begitulah, dan cerita kali ini happy ending. Oke, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini ya pasti kita ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya jangan. Yang pertama, kita nggak boleh seuzon atau menilai penampilan seseorang dari luar. Kita kan nggak tahu latar belakangnya, dan meskipun kita tahu nih latar belakangnya, tetap aja kita nggak boleh ngehujat, nggak boleh ngejudge. Yang kedua, yang pastinya kita harus terus bersyukur. Kita nggak boleh ngerasa dari kita selalu kurang, sehingga rasa tidak bersyukur itu membuat kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena belum tentu hidup yang kita jalani sekarang itu lebih buruk daripada hidup yang dijalani orang yang di bawah kita, ya kan? Dan jadi ya tetap bersyukur sama apa yang kita punya sekarang, oke? Jadi segitu aja dari aku, semoga terhibur.